Kali ini kita akan membahas pecahan masalah dari topik Tritunggal, yaitu alasan anak tunggal Allah disebut sebagai utusan, namun pada saat yang sama juga dianggap sebagai Allah sendiri. Ini adalah topik yang sering membuat saudara-saudara di Islam merasa bingung, bagaimana bisa Allah mengutus dirinya sendiri. Tapi sebelum kami lanjut membahas masalah ini, saudara bisa mendukung pelayanan kami ini dengan mengklik like dan subscribe di kanan bawah dari layar video ini, supaya semakin banyak orang yang terjangkau oleh video-video kami. Oke, untuk bisa memahami kenapa Allah bisa mengutus dirinya sendiri kepada manusia, maka kita harus melihat eksistensi dasar dari Allah terlebih dahulu. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu roh. Yang dimaksud dengan roh di sini adalah sesuatu yang non-materi, yang tidak bisa terjangkau oleh semua panca indera kita yang hanya terbatas pada alam materi. Dengan kata lain, tidak seorang pun yang bisa melihat, merasakan, atau mendengar Allah. Selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa Allah itu maha besar, eksistensinya tidak terbatas, dan dia memenuhi langit dan bumi. Yang perlu Anda ketahui adalah, definisi langit di sini mengacu pada alam semesta. Demikian sehingga Kristen dan Yahudi percaya bahwa Allah memenuhi alam semesta, bahkan melewati batas-batasnya. Jadi, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana cara Allah bisa menemui manusia jika segala sesuatu di alam materi ini tidak bisa merasakan hadiratnya? Di dalam Alkitab, dikatakan Allah memenuhi langit dan bumi. Jadi saat ini, di ruangan yang Anda tempati untuk mendengarkan video ini pun, Allah hadir di sana bersama dengan Anda. Tapi bisakah Anda merasakan atau mendengar atau bahkan melihat Allah? Jika Anda tidak bisa merasakan, mendengar, atau melihat Allah, lalu kenapa para nabi di dalam Alkitab bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah? Inilah yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 18, di mana dengan sangat jelas dituliskan bahwa anak tunggal Allah yang menyatakan Allah di hadapan manusia. Kata menyatakan ini dibahasakan dalam bahasa Yunani sebagai exegesato, yang adalah bentuk aorist middle indikatif orang ketiga dari kata exegeomai. Bentuk aorist middle adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Di dalam bahasa Yunani kuno, sudah ada bentuk middle yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris saat ini. Bentuk middle ini adalah bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa sesuatu itu dikerjakan untuk diri sendiri. Seperti jika kita mengatakan, saya mencuci tangan, atau saya membeli sepatu untuk saya. Semua kata kerja itu dilakukan untuk diri sendiri. Jadi, kata kerja exegesato yang ada di Yohanes 1 ayat 18 itu berarti anak tunggal Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah yang ada di awal ayat 18 ini. Exegeomai sendiri berarti keluar dari sesuatu untuk memimpin atau menuntun. Inilah yang membuat Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia berasal dari Allah atau dia keluar dari Bapa. Tapi orang-orang yang tidak paham membahasakan ini sebagai utusan biasa saja. Padahal kata ek ini artinya adalah semula berada di dalam atau menjadi bagian dari. Jika Anda membeli buah mangga, lalu Anda cungkil keluar daging buahnya, maka daging buahnya itu dikatakan ek atau keluar dari buah mangga. Tapi cungkilan daging buah itu masih tetap mangga. Kata ek ini juga berlaku untuk anak yang keluar atau lahir dari orang tuanya. Itu dalam artian, semula dia berada di dalam tubuh orang tuanya lalu keluar. Jadi jika dikatakan ek dari Allah, maka itu berarti sebelumnya dia ada di dalam atau menjadi bagian dari Allah sendiri. Apakah itu berarti Allah beranak? Tidak dalam definisi yang dipahami manusia. Jika kita ek dari tubuh orang tua kita, maka kita menjadi dua orang yang berbeda dari orang tua kita, baik secara tubuh maupun secara roh. Kita bisa melawan orang tua kita bisa berbeda pendapat, kita akan menjadi individu yang berdiri sendiri dan terpisah dari orang tua kita. Anak tunggal Allah tidak lain adalah bagian dari roh Allah sendiri yang tidak terbatas tadi. Roh Allah ini keluar untuk menyatakan dirinya dalam rupa materi, sehingga dia menjadi jembatan atau perantara antara kita ciptaannya yang berdiam di alam materi
dengan keseluruhan eksistensi Allah yang ada di dalam roh. Pada saat dia keluar bermanifestasi dan menyatakan dirinya, maka dirinya atau manifestasinya ini adalah objek dari roh Allah yang ada di dalam eksistensi Bapa. Dia tidak bisa berkehendak di luar kehendak Bapa, dan segala yang dilakukannya pasti berasal dari Bapa. Banyak yang mengatakan ini adalah bukti bahwa dia adalah manusia biasa. Salah besar. Justru ini adalah bukti bahwa dia adalah Allah sendiri. Manusia biasa bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Tuhan Yesus tidak bisa melakukan itu, karena rohnya adalah roh Allah sendiri. Mana mungkin tubuhnya melakukan hal-hal yang berbeda dari kehendak Allah. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya, itu dilakukan oleh Bapa yang berdiam di dalamnya. Hal itu tidak lain karena roh Allah yang ada di dalamnya adalah roh Allah yang sama yang berdiam di dalam Bapa. Mungkin sekarang ada yang bingung. Jika Bapa dan Anak Tunggal Allah adalah roh Allah yang sama, yang hanya berada di eksistensi yang berbeda, lalu kenapa Anak Tunggal Allah yang bermanifestasi dalam rupa Yesus Kristus disebut sebagai utusan? Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang menyatakannya. Itu berarti semua perjumpaan Allah dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah perjumpaan dengan Anak Tunggal Allah. Bukankah di dalam Alkitab ada beberapa kali karakter Malak YHWH atau utusan YHWH muncul di Perjanjian Lama? Tapi walaupun dia menyandang gelar Malak atau utusan, namun tetap saja dia berbicara sebagai Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus bukanlah manifestasi pertama utusan Allah yang disebut sebagai Allah sendiri. Kesalahpahaman di sini sering terjadi karena manusia menilai Allah seperti sedang menilai manusia. Kata Malak itu lebih tepat diterjemahkan sebagai messenger atau penyampai pesan daripada diterjemahkan sebagai utusan. Jika dibahasakan sebagai utusan, maka orang akan membayangkan si A mengutus si B kepada si C. Jadi si B akan meninggalkan A dan akan pergi kepada si C. Tidak seperti itu kasusnya di sini. Malak YHWH tidak pernah meninggalkan YHWH karena YHWH sendiri memenuhi langit dan bumi. Malak YHWH ini disebut sebagai penyampai pesan karena rupa yang dikenakannya adalah sarana bagi Allah untuk menjangkau manusia dan menyampaikan hal-hal yang dikehendakinya. Allah yang adalah roh yang tidak terbatas itu menjangkau manusia dengan menggunakan rupa pilihannya. Demikian sehingga rupa itu dipandang sebagai sarana bagi Allah untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Kita harus menyadari bahwa baitnya bukanlah bagian dari hakikat ilahi. Jadi walaupun dia pernah mengenakan rupa api di semak belukar, bukan berarti sekarang kita menjadi penyembah api. Api di semak belukar itu hanyalah sarana bagi Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Musa. Sama seperti kasus Tuhan Yesus di mana tubuh manusianya adalah sarana bagi roh Allah yang berdiam di dalamnya untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Tapi kita tidak pernah menganggap kalau sekarang manusia adalah Allah atau Allah adalah manusia. Kristen menyembah Tuhan Yesus bukanlah bentuk menuhankan manusia. Fokusnya bukan pada tubuhnya, tapi pada roh Allah yang menjadi roh bagi tubuh tersebut. Bukankah Musa juga bersikap sangat hormat saat mendekati api di semak itu? Musa membuka kasutnya dan sujud menyembah. Apa dengan begitu Musa menjadi penyembah api? Tidak kan? Kesalahan umum yang terjadi adalah menganggap tubuh manusia sebagai hakikat manusia. Hakikat manusia sebenarnya adalah roh manusia tersebut, sedangkan tubuh hanya cangkang bagi roh manusia tersebut. Mana mungkin tubuh disebut sebagai hakikat manusia jika nanti tubuh ini lepas pada saat kita meninggal? Hakikat tidak mungkin lepas. Jadi apakah sekarang Anda sudah paham bahwa tubuh Anda hanyalah cangkang bagi roh Anda? Jadi, apakah sekarang orang sudah bisa meludahi wajah Anda
hanya karena wajah Anda bukan hakikat Anda? Bukankah Anda tetap akan merasa terhina jika orang merendahkan tubuh Anda, walaupun itu hanya wadah bagi roh Anda? Kurang lebih itulah yang terjadi dalam kasus manifestasi Allah di dalam Tuhan Yesus. Allah memberikan seluruh rohnya, segala miliknya, dan segala kuasanya kepada rupa yang menjadi penyampai pesannya itu. Karena rupa itu tidak lain adalah baitnya sendiri. Siapa yang berani mengatakan pemilik seluruh roh Allah, atau pemilik segala kepunyaan Allah, atau pemegang segala kuasa Allah, adalah manusia biasa. Allah sudah memberikan nama di atas segala nama kepada rupanya, kepada baitnya, supaya dengan menyembah rupanya, atau supaya dengan menyembah baitnya, kita juga menyembah seluruh eksistensi dirinya, yang terwakilkan oleh gambar wujudnya itu. Mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah bisa memahami alasan Tuhan Yesus menyandang gelar malak atau utusan ini. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam Solideo Gloria.